Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya masih di channel Irfan Fadilah. Kali ini saya akan membahas tentang saham ya. Nah, pembelian saham itu ada yang menggunakan teknik DCA teman-teman ya. Teknik DCA itu adalah dollar cost averaging. Jadi teman-teman nanti membeli saham itu tidak all in di pertama kali, tetapi dicicil teman-teman ya. Nah, saya membeli Antam selama 2 tahun itu malah rugi teman-teman, padahal sudah menggunakan teknik DCA yang katanya teknik ini adalah aman untuk pemula teman-teman ya. Sudah kita menginvestasikan harta kita selama 2 tahun di saham Antam, kok malah rugi 10 juta. Jadi ini apa yang salah ya teman-teman? Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini, malah rugi 10 juta ya. Sayang sekali ya teman-teman. Nah, berinvestasi itu kan kita harusnya sih untung ya, walaupun resikonya juga ada. Tapi kalau rugi 10 juta ini, apakah kita bisa meminimalisirnya atau apakah bisa kita menjadi untung ya teman-teman? Langsung saja kita bahas pada video kali ini, yang mana yang tadinya rugi insya Allah bisa menjadi untung dengan cara-cara teknik-teknik modifikasi dari DCA ini ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, saya sudah membuatkan tabel ya teman-teman. Di sini saya membeli Antam, modal saya 100 juta ya. Dengan teknik DCA, DCA itu tadi sudah dibahas bahwa DCA ini 100 jutanya itu tidak boleh dibelikan secara langsung teman-teman di bulan pertama. All in itu tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kita nanti tidak punya modal lagi ya. Modal 100 juta ini dibagi 24. 24 ini dari 2 tahun ya teman-teman. Nah, akhirnya anggaran saya untuk belanja saham Antam ini adalah 4.100.000. Nah, teknik DCA ini biasanya dan katanya itu sangat ampuh dan sangat manjur teman-teman. Dan saya juga sudah bereksperimen ke Adaro, itu sama teman-teman. Saya menggunakan modal 100 juta dibagi 24 bulan. Jadi anggaran saya belanja Adaro ini adalah 4.100.000 per bulan. Nah, di bulan pertama saya mendapatkan 27 lot, di bulan kedua 33 lot, dan seterusnya sampai akhirnya di bulan ke-24 teman-teman. Saya melakukan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Pembelian itu setiap pekan pertama atau minggu pertama di setiap bulannya teman-teman. Kalau di sebulan itu ada 4 minggu, nah saya rutin ya di minggu pertamanya itu membeli di harga-harga yang tertera di sini. Setelah sekian lama 24 bulan atau 2 tahun sampai tahun 2022, dan saya menjualnya di bulan Januari di tahun 2023 teman-teman. Harganya segini. Setelah saya jual, dan ini adalah jumlah lotnya teman-teman, jumlah lot semua. Dan setelah saya jual, saya menjualnya yang tadinya modal saya itu 96 juta ya. Dari 100 juta itu kepake 96.800.000, sisa 3 jutaan. Saya menjualnya di harga 184 juta teman-teman. Ini luar biasa. Untungnya itu 87.600.000. Ini 90,4% teman-teman untungnya. Ini sangat luar biasa. Nah, kita tinggal duduk aja, gak usah mikirin perusahaannya, gak usah apa-apa, gak usah kerja. Kita dapat untung segini, hampir balik modal selama 2 tahun teman-teman. Ini tidak menggunakan teknik-teknik apapun, cuman DCA saja, dollar cost averaging. Saya belanjakan di hari yang sama, atau gak di hari yang sama, di pekan yang sama di setiap bulannya, yaitu di pekan pertama selama 24 kali. Dan akhirnya luar biasa, tanpa berpikir dapat 90,4%. Nah, saya lakukan lagi di Antam teman-teman. Ketika di Antam ceritanya jadi beda teman-teman. Ya, modalnya 100 juta dibagi 24 sama anggarannya 4.100.000.
setelah 24 bulan ternyata malah rugi teman-teman, ruginya 10 juta. Nah, hal ini kenapa bisa begitu teman-teman? Saya menganalisisnya, ternyata teman-teman teknik DCA itu tidak harus jangan ditelan mentah-mentah. Asal beli aja setiap bulan di pekan pertama. Tidak seperti itu juga teman-teman. Karena di saham-saham yang lain selain Adaro tadi itu bisa menjadi blunder ya, bukannya untung malah buntung teman-teman. Nah, di sini di bulan pertama saya beli di harga 1970 ya. Teman-teman, saya mendapat 21 lot. Nah, di bulan kedua ternyata harganya naik 2.700 teman-teman, luar biasa naiknya ya. Saya beli cuman dapat 15 lot di bulan pertama. Nah, seharusnya ini tidak boleh dilanjutkan teman-teman kalau harganya naik. Jadi kalau boleh dilanjutkan DCA ini kalau harganya turun. Kalau harganya naik, jangan beli lagi, ya udah jual saja karena udah untung. Kita mulai lagi dari awal atau kita cari saham-saham yang lain yang diproyeksikan lebih untung, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat ruginya ya. Katanya ruginya 10 juta. Iya, teman-teman. Lihat ruginya, returnnya itu adalah min 10 juta. Jadi tadinya modalnya 97 juta, malah dijual malah dapat 87 juta, rugi 10 jutaan. Ruginya 10% ya teman-teman. Apakah kerugian ini kita bisa modifikasi, bisa jadi untung? Nah, teman-teman bisa nanti ketika teman-teman merencanakan investasi selama 24 bulan atau selama 2 tahun, itu nanti kalau harganya naik itu tidak usah beli. Nah, di sini yang 15 slot itu harusnya jangan beli, teman-teman ya. Misalkan kita tidak beli ya di 9 lot di bulan ke-3 juga kita tidak beli karena harganya adalah di atas harga beli pertama ya, harganya di atas. Kita beli kalau harganya di bawah ini aja teman-teman, gitu ya. Coba di bulan selanjutnya kita tidak beli karena harganya masih di atas. Tidak beli. Nah, kita baru beli itu di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2022. Kita nunggunya selama 12 bulan ya teman-teman, baru beli lagi. Ya gak usah ditungguin lah ya. Namanya juga investasi. Investasi itu jangan jadikan musuh. Waktu itu adalah teman kita gitu ya dalam investasi. Terus beli perusahaan itu sama dengan beli saham itu sama dengan membeli perusahaan gitu ya teman-teman. Ini saya tidak membicarakan dividen ya. Di sini saya hanya membicarakan sudut pandang capital gain saja, selisih harga. Kemudian kita lanjutkan di bulan ketiga di tahun 2023 itu harganya juga di atas pembelian kita yang pertama. Berarti kita nggak usah beli. Nah, di bulan ketujuh ya. Mohon maaf teman-teman, ada motor lewat. Di bulan ketujuh itu kita baru beli ya karena harganya di bawah yang pertama ini 1.700. Di bulan ke-8 tidak usah. Di bulan ke-9 beli ya. Beli, kemudian di bulan ke-12 kita tidak usah beli. Nah, setelah ada treatment modifikasi ini ternyata si uangnya itu cuman kepake 1/4 ya, 3/4-nya lagi nganggur. Nah, gimana kok bisa nganggur seperti ini? Sayang dong. Nah, kalian bisa uang yang nganggur ini kalian bisa simpan di reksadana reksadana pasar uang gitu ya teman-teman, supaya nilainya ya sedikit terjaga seperti itu selama 2 tahun supaya tidak terlalu tergerus inflasi gitu teman-teman. Nah, tadi kan rugi 10 juta. Setelah menggunakan metode ini apakah bisa untung? Nah, ternyata bisa teman-teman ya. Untung 1,5 juta selama
selama 2 tahun ya, tuh 24 bulan. Dari modal 24 juta. Ya lumayan ya teman-teman, lumayan. Daripada rugi 10 juta ya, mending untung gitu ya. Ini adalah teknik yang kita modifikasi teman-teman dari dollar cost averaging ini. Ternyata ada aturan mainnya, jangan sekonyong-konyong beli gitu ya, harus disiplin. Teman-teman bila ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.